Tuhan yang memberikan pengetahuan ini. Kita resapi, kita berdoa. Lalu bagaimana sel telur tamu? Dia hanya menerima satu sel sperma saja untuk proses pembuahan. Dan mana pengetahuan itu datang? Inilah cerminan diri kita. Siapa yang memberikan pengetahuan ini semua? Inilah proses panjang. Lalu bagaimana sel-sel tunggal tersebut mengetahui harus bertulang menjadi triliunan sel supaya dapat menjadi seorang bayi? Dari mana pengetahuan itu? Siapa yang memerintahkan? Kita jawab dalam hati kita, Allah yang memberikan pengetahuan dan guru. Lalu bagaimana pada sikota dia harus menempel di rahim seorang hidup? Siapa yang memberikan pengetahuan? Siapa yang menyuruh? Tuhan yang memerintahkan itu semua. Lalu bagaimana sel-sel tahu harus bentuk hidup, ubun-ubun, gigi, tangan, kaki, dan semua hal yang kita miliki? Siapa yang memerintahkan itu semua? Siapa yang memberikan pengetahuan itu? Kita jawab di dalam hati kita, Allah lah yang memerintahkan, Allah lah yang menyuruhnya. Lalu untuk apa kita ada di dunia? Untuk apa kita hadir di tempat ini sehingga kita lahir di dunia menjadi seorang bayi setelah melalui proses panjang 9 bulan dalam kandungan sang ibu. Lalu hari demi hari usia kita bertambah menjadi seorang anak, bertumbuh menjadi seorang remaja, bertumbuh menjadi seorang dewasa, hingga menjadi diri kita saat ini. Lalu apa yang akan kita lakukan di sisa-sisa hidup kita? Apa yang kita cari di dalam hidup kita? Adakah yang bisa membantu saya? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu cari di dalam hidup Bapak Ibu? Apa? Apa? Kemapanan, apa lagi? Kesuksesan, apa lagi? Sebenarnya tujuan kita hanya satu, Bapak Ibu. Apa itu? Ya, yang kita cari cuma satu dalam hidup. Apa itu? Bahagia. Bapak Ibu ada di tempat ini. Setiap orang ingin menjadi orang yang berhasil, betul? Maka bersyukurlah Bapak Ibu di sini ada leader-leader Bapak Ibu yang begitu perhatian memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semuanya untuk tumbuh dan berkembang. Pertanyaan saya, dalam hidup yang Bapak Ibu cari adalah bahagia. Bapak Ibu